Nah guys, menurut kalian apakah masih worth it kalau kita beli iPhone dengan kapasitas paling kecil yaitu 64 GB? Nah, worth it atau tidaknya menurut kalian? Yuk silakan komen di bawah dan apa alasannya. Nanti biar mungkin nanti ada teman-teman kita yang mau beli, mereka bisa ada pertimbangan lah ya, apakah mereka layak beli yang kapasitas paling kecil atau memang harus yang minimal di 128 GB. Nah, memang kalau untuk Android sendiri guys, kalau kita bandingkan ya untuk Android zaman-zaman sekarang, itu yang saya perhatikan minimal storage-nya itu ada di 128 GB. Tapi ada juga sih yang 64 GB dan itu pun variannya nggak banyak dan harganya pun jauh lebih murah. Memang kalau menurut saya itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memang butuh fungsinya aja seperti nelpon, SMS, WA atau ya buka-buka sosmed ringan dan itu targetnya. Nah, sedangkan iPhone itu sebenarnya bisa worth it atau tidak, itu sebenarnya tergantung kebutuhan kalian. Kalian itu butuhnya seperti apa. Nah, kita bahas yang baru ya. Untuk yang baru sendiri kan di sini ada iPhone 11 dan ada iPhone 12. Yang barunya itu punya kapasitas memori paling kecil itu ada di 64 GB. Nah, kalau sedangkan untuk yang seri 13 ke atas itu sudah di 128 GB ya guys. Memang untuk yang paling murah itu kan di 64 GB. Contoh di iPhone 11 ini angka di sekitar 6 jutaan, 6 juta sampai 6 juta 300, dan sedangkan yang 128 itu ada di sekitar 7 juta 300 sampai 7 juta setengah ya untuk barunya. Dan memang kalau untuk kita yang punya budget minim, selisih harga 1 jutaan itu lumayan gede guys. Beda cerita kalau misalkan kita yang punya budget yang lebih ya, itu fine fine aja. Nah, kalau misalkan dibilang worth it ya worth it kalau kalian beli beli yang paling kecil, kemudian harga dapat lebih murah dan pemakaian kalian pun juga pemakaian ringan. Artinya kalian ya cuma sekedar foto, paling videonya sesekali, kalian tidak suka gaming, kemudian apa ya, tidak terlalu banyak install aplikasi, dan menurut saya 64 GB itu sudah sangat cukup. Tapi kalau misalkan kalian suka install banyak aplikasi, kemudian suka gaming, suka nonton video, 64 GB itu sangat-sangat kurang dan tidak worth it kalau kalian beli ya, apalagi kalau kalian beli baru. Kalau beli second sih mungkin ya sama aja sih, nggak worth it lah ya. Nah, ini saya contohkan, ini ada iPhone 11 64 GB dan ini sudah terinstall aplikasi 5 aplikasi game, dan kalian akan lihat di sini. Coba saya tunjukin ya. Sisa storage dari iPhone ini cuman tinggal 3 GB ya. Nah, 3 GB ini guys, ini paling kalau kalian mentokin lagi, mau kalian pakai lagi, kalau saran saya sih ya paling kencang itu di 1 sampai 1,5 GB. Kalian nggak bisa fullkan sampai habis ya. Saya sangat tidak sarankan baik itu di Android ataupun di iPhone. Karena apa? Karena nanti bisa menyebabkan handphone kalian itu ngehang ataupun bisa bootloop ya. Nah, sebagai contoh di sini kalian saya tunjukin nih, ini untuk yang paling gede itu makan memori itu adalah di game Genshin Impact. Ini ada sekitar 28,69 ya, hampir 27 GB yang dimakannya. Ini hanya gamenya aja guys, dan ini gamenya baru saya mainkan beberapa kali ya. Kemudian Mobile Legend juga sama, ini ada di hampir 8 GB. Kemudian PUBG Mobile ini ada di hampir 7 GB. Kemudian Free Fire 1,4, kemudian Stumble Guys, ini game yang sering anak saya pakai. Ini bahkan hampir di 900 MB. Nah, TikTok ini kan sebenarnya file installernya itu nggak gede ya, kecil. Tapi karena anak saya sering buka, makanya dia ada memori di sini sampai di 751 mega ya. Ini hampir 1 GB. Mungkin kalau sering dipakainya, maka dia akan bertambah lagi file size-nya. Nah, untuk foto juga di sini ada sekitar sudah setengah giga. Padahal di sini guys, ini saya tunjukin kalian ya. Ini isinya cuman ada beberapa foto dan video screen record. Ini video pendek ya. Ini ada paling gede ini ya. Nah, ini 259 mega ya.
Nah, makanya saya bilang tadi, kalau kalian misalkan tidak suka pengambilan video, tidak suka gaming, tidak suka nginstal aplikasi yang berat, ya 64 giga sih cukup gitu. Tapi kalau misalkan kalian suka gaming, gaming aja lah, gaming ya, itu mini paling tidak kalian install PUBG atau Mobile Legend, ya itu bisa kurang lah ya. Apalagi kalau sempat Genshin Impact itu sangat mentok guys, kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi nanti. Nah, terus sebenarnya solusinya sih ada sebenarnya. Ini ada alat yang sampai sekarang sih saya masih pakai ya. Meskipun iPhone 14 Pro Max saya itu kapasitas memorinya sudah di 256, tapi ini masih saya pakai guys. Karena untuk menghemat ini ya, menghemat biar memorinya itu tidak cepat penuh. Kebanyakan data saya itu seperti video ya, video hasil konten saya itu saya pindahkan ke sini guys. Jadi ruang ruang penyimpanan saya itu masih tetap lega ya. Nah, tapi kalau untuk iPhone 11 itu tidak, kalau sekedar kalian nyimpan file seperti foto, kemudian video itu sih bisa, tapi kalau untuk aplikasi itu nggak bisa. Itu yang makanya saya bilang kalian harus pertimbangin dulu kebutuhan kalian itu seperti apa. Nah, oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you dan bye-bye.